Nah, mendengar itu, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dia langsung telunjuknya masukkan ke dalam, kemudian dia korek-korek, dia muntahkan. Sampai apa kata budaknya ini, wahai Tuhan, kok bisa mati karena ini? Kemudian kata Abu Bakar, biar nyawaku hilang, asal makanan ini keluar dari tubuhku. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan kitab kita, kisah para kekasih Allah dalam mencari rezeki yang halal. Yang pertama ini kita akan melihat sahabat Rasulullah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Riyadhul Aulia, Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa Zaid bin Arqam bercerita. Jadi Abu Bakar Siddiq ini dia punya seorang budak, dan budaknya itu yang selalu memberikan makanan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan biasanya Abu Bakar itu selalu nanya, ini makanan kau dapat dari mana? Tapi kali ini Abu Bakar karena lapar, begitu dikasih budaknya itu makan, langsung dengan lahap Abu Bakar memakannya. Setelah dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata budaknya ini? Wahai Tuhan, biasanya Tuhan selalu menanyakan apapun yang kuberikan kepada Tuhan berasal dari mana. Tapi kok kali ini tidak? Kata Abu Bakar Siddiq, tadi aku lapar betul rasanya, jadi aku tidak sempat menanyakannya. Memangnya kau dapat makanan ini dari mana? Dijawab oleh budaknya ini, waktu zaman jahiliyah, aku itu pernah lewat satu pasar dan ada anaknya yang kerasukan. Kemudian aku jampi dia dengan jampi jahiliyah dan sembuh. Nah, jadi itu kan, kita ini kalau mau buruk melakukan sesuatu amalan bisa dikabulkan Allah juga, karena mau sesat kita dimudahkan, mau baik kita dimudahkan juga oleh Allah. Nah, ini jadi ujian juga nih. Jadi dengan jampi jahiliyah pun bisa kok sembuh orang. Nah, akhirnya dia lupa waktu itu memberiku sesuatu. Nah, pas tadi aku lewat Tuhan, ketemu sama orang yang kuobatin dulu. Nah, lalu dia memberikanku makanan. Nah, makanan yang tadi kau makan itulah makanan dari orang yang pernah aku obat dulu. Nah, mendengar itu, apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dia langsung telunjuknya masukkan ke dalam, kemudian dia korek-korek, dia muntahkan. Sampai apa kata budaknya ini, wahai Tuhan, kok bisa mati karena ini? Kemudian kata Abu Bakar, biar nyawaku hilang, asal makanan ini keluar dari tubuhku. Begitu ketatnya para sahabat Rasulullah dalam masalah makanan. Sempat kita kan, kau bilang tadi enggak, pasti cuma itu aja, makan tetap juga. Sampai akhirnya disaranin orang, Abu Bakar, kau minum air banyak-banyak supaya itu bisa dimuntahkan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengambil minum, kemudian meminumnya banyak-banyak, dan akhirnya dia muntah. Baru puas hatinya. Itulah yang menyebabkan kenapa para sahabat itu kesabarannya tinggi, rasa syukurnya tinggi. Ya, salah satunya dari makanan yang kita makan ini. Kalau misalnya kita sering makan yang subhat, hasilnya yang tidak jelas, atau memainkan angka-angka, data-data, kita sholat juga, tapi gimana coba sholat kita itu bisa mendatangkan kebaikan kalau misalnya kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam masalah mencari makan. Ini yang mesti diperhatikan. Jadi kalau kita sekarang ini merasa nih, aku sholat, aku itu zikir rajin, tapi kok tidak menenangkan jiwaku. Nah, coba cek dulu dari mana kita mendapatkan uang.
dari cara yang halal lagi baikkah atau tidak sumber makanan kita. Nah, ini yang cara Abu Bakar Siddiq dalam masalah makanan. Kemudian kita lihat lagi nih, ini sumbernya dari hadis riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki, dia itu berjalan di gurun pasir. Waktu itu panas, sangat terik sekali. Kemudian dia terdengar suara, giring awan ini ke sawah si fulan, disebutkan namanya di situ, si fulan, turunkan air di sawahnya. Penasaran orang yang berjalan di gurun pasir ini, dia ikuti kemana arah awan itu pergi. Sampailah awan itu di suatu sawah dan betul-betul hanya turun di sawah tersebut. Dan ada seorang laki-laki yang sedang mengatur air itu yang turun. Penasaran dong yang jalan ini, loh kok sampai ada suara dari langit menyuruh nyiramin sawah dia aja. Dan disebutkan lagi namanya. Maka laki-laki yang di gurun Sahara ini, dia tanya ke laki-laki ini, apa katanya, aku ini sebetulnya tadi tidak ada bermaksud kemari, cuman aku penasaran, aku melihat aku mendengar ada suara yang mengatakan giring awan ini ke sawah si fulan. Apakah namamu itu? Betul. Nah, kok bisa ya? Memangnya apa yang kau lakukan kok sampai di tengah musim panas ini hanya sawahmu yang disiramin air? Maka kata jawaban orang yang di sawah ini, aku selalu memeriksa hasil ladang ini. Nah, lihat, ketat dia. Setelah dia periksa hasil ladang ini semua sumbernya dari hal-hal yang baik dan tidak dilarang. Kemudian hasilnya itu sepertiga aku sedekahkan, sepertiga untuk anak dan istriku, sepertiganya lagi aku jadikan modal untuk berladang lagi. Nah, ini lihat, selain dia ketat dalam mencari penghasilan, ternyata dia juga ketat dalam masalah sedekahnya. Bayangin, sepertiga dari harta dia sedekahkan. Jadi ibaratnya kalau gaji kita 750, 250-nya disedekahin. Mungkin kita agak keberatan kalau seperti ini, tapi itulah kenyataannya. Apabila kita boros terhadap jalan Allah dengan cara yang benar, ini sepertiga kan bukan dihabisinnya semua. Sepertiga buat sedekah, sepertiganya di rumah, sepertiga modal lagi gitu. Jadi kita di sini dikasih contoh ya, paling kalian banyak itu bersedekah itu adalah sepertiga dari yang kalian miliki. Beda kalau dengan para sahabat. Kalau seperti Abu Bakar Siddiq itu semua hartanya dia sedekahkan. Nah, itu masalah iman, kekuatan iman mereka. Umar bin Khattab separuh dari yang dia miliki. Nah, kalau kita dianjurkan itu aja, sepertiga aja. Seperti yang dilakukan yang di sawah ini, itu yang menyebabkan Allah memurahkan rezekinya, menurunkan hujan untuknya. Jadi ini sungguh luar biasa. Amalan ini kita lakukan, periksa hasil dari mana kita mendapatkannya, kemudian rajin bersedekah, dan jangan melupakan bahwa di dalam harta yang kita miliki itu juga ada hak anak, istri, dan keluarga kita. Kemudian yang berikutnya ini Mansur Al-Tusi. Jadi dia ini berpuasa, tapi dia janji sama Allah, aku hanya berbuka dengan yang halal lagi baik. Jadi itu janjinya kepada Allah, aku tidak akan sembarangan berbuka. Begitu masuk waktu berbuka, malangnya dia tidak mendapatkan rezeki yang benar-benar baik menurut timbangan agama dan keimanan dia. Kayaknya masih meragukan nih, akhirnya dia nggak berbuka. Dia sambung lagi di hari kedua. Bayangin tuh, kalau kita mikir repot banget hidupnya. Tetapi ya itulah, kalau udah iman yang berbicara, nggak bisa lagi akal untuk mengalahkannya. Kita yang belum sanggup, hati kita yang terlalu kotor. Nah, jadi disambungnya puasa di hari kedua. Nah, malangnya lagi, padahal kan berpuasa seperti itu nggak boleh ya.
Tapi inilah bagaimana ulama para dahulu menjaga diri mereka. Di hari kedua, ternyata dia juga belum bisa mendapatkan makanan yang halal lagi baik menurut timbangan dia. Disambung lagi di hari ketiga. Itu udah lemes banget. Dia nyambung puasa. Waktu berbuka dia mikir, aku akan pergi ke tempat orang yang sangat soleh, yaitu Ma'ruf Al-Karaki. Ya, pergilah ke tempat Ma'ruf Al-Karaki. Begitu habis sholat maghrib, apa kata Ma'ruf Al-Karaki? Wahai Abu Ja'far, kau ikutlah saudaramu itu, makanlah di rumahnya. Kata Mansur Al-Tusi yang dipanggil Abu Ja'far tadi, aku udah 3 hari puasa, aku jaga betul makanan aku, sekarang aku disuruh makan di rumah orang yang tidak aku kenal. Maka dia katakan kepada Ma'ruf Al-Karaki, maaf Kiai, maaf Syekh, saya masih kenyang. Padahal Ma'ruf Al-Karaki ini orang yang soleh, dia tahu ini lapar betul ini nampak. Kemudian apa kata Ma'ruf Al-Karaki? Kemarilah kau dulu. Ini ada buah dari aku. Sekarang kau makan buah ini. Nah, kalau bahasanya buah itu tuh adalah buah queens, safar jalah kalau bahasa di sana, safar jalah, buah queen. Kemudian dimakan oleh Abu Ja'far atau Mansur Al-Tusi ini. Setelah dia makan itu, apa pengakuan dia? Seluruh makanan yang lezat yang pernah aku makan itu terkumpul di buah queen dari Ma'ruf Al-Karaki. Kemudian dia ceritakan hal ini kepada sahabatnya. Kata Mansur Al-Tusi, sejak aku makan buah safar jalah itu, boleh dibilang aku tuh jarang merasakan kelaparan. Nah, itu makanan yang diberikan oleh orang soleh yang betul-betul terjaga muruahnya, kehormatannya terjaga, akhlaknya terjaga, cara mereka mencari uang terjaga, rela hidup miskin sebelum mendapatkan yang betul-betul baik. Ini memang kita sangat jauh lah ya. Ini yang membuat kita termotivasi bagaimana sebenarnya hidup para ulama dahulu, sehingga mereka jauh dari kekayaan. Karena mereka betul-betul berpikir untuk apa mereka makan, untuk menguatkan ibadah mereka. Kalau untuk menguatkan ibadah, berarti sumbernya dari yang halal lagi baik. Kemudian apa katanya kepada sahabatnya? Tolong jangan ceritakan hal ini selagi aku masih hidup. Nah, maka setelah dia meninggal, baru para sahabatnya menceritakan ini. Dan ini terdapat dalam Akhbar Al-Sufyah wa Al-Zuha dari Tarik Badar, tahun 280 Hijriah. Ya, luar biasa kekaguman kita kepada para sahabat dan para ulama salafus saleh. Kemudian ini Abu Zakaria bin Muhammad Al-Jarawi. Dia ini adalah seorang ulama di Maroko. Sekarang makamnya juga di sana. Jadi Abu Zakaria bin Muhammad Al-Jarawi ini dia dapat kiriman dari adik iparnya, yaitu daging sapi. Nah, setelah itu dia kasih ke Abu Zakaria, nih ada sapi bang, boleh nih karena banyak abang kasih-kasihlah ke orang-orang soleh teman-teman abang. Apa kata Abu Zakaria? Mohon maaf deh, abang rasanya makanan udah ada nih, mungkin adek bisa cari orang yang lebih membutuhkan makanan ini. Alasan itu tidak diterima oleh adik iparnya. Loh abang kok kayak gitu, aku kasih kok abang kok nggak nerima. Oh tidak apa-apa deh, masalah makanan ada mubazir kan, masih dilapis juga baru sama Abu Zakaria. Aku nggak terima lah seperti ini bang. Masa abang mau kasih daging nggak mau, kasih lah, kalau nggak kasih sama orang-orang soleh kawan-kawan abang. Kata Abu Zakaria, kau jangan mengotori kami dengan daging sapi yang kau berikan. Bermaksud supaya sapi-sapi kau bebas berkeliaran di ladang-ladang orang, dia makan ladang orang itu tuh kami yang memakannya, supaya masyarakat tidak marah. Kau tidak boleh seperti itu. Jadi kau kasih makan orang-orang soleh,
supaya ternak kau bebas berkeliaran di ladang orang. Kami tidak akan mau makan. Begitu nggak ketat dia. Nah, kadang-kadang kan ada orang memberi ini supaya mendapatkan yang lebih banyak, supaya orang diam aja, dikasihnya orang-orang terhormat. Nah, Abu Zakaria nggak mau, karena aku tahu sapi kau sering dimarahi orang makan berkeliaran di sini. Terus dagingnya kami makan, mau jadi apa daging itu di tubuh kami? Nah, sampai yang seperti itu pun mereka perhatikan. Nggak mau sembarangan dikasih orang main terima aja, diselidiki. Kalau kita kan nggak akan sampai lah seperti ini menyelidikinya. Tapi mereka begitu ketatnya. Tengok ya, sapi ini sering dimarahi masyarakat. Sekarang kita mau makan dagingnya, mereka nggak mau. Nah, begitulah telitinya. Kalau mau hidup tenang memang ya sih seperti ini ya. Luar biasa nih, ibadah pasti bakal tenang, jiwa makin kuat, tauhid kita makin tinggi jadinya, karena apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Nah, sehingga coba kenapa Rasulullah melarang kita makan daging berturut-turut harinya? Karena dikhawatirkan bisa pindah sifat hewan itu kepada kita. Nah, itu yang harus kita tahu. Kemudian yang berikutnya itu adalah Ali bin Syihab. Nah, ini kakek dari Imam Al-Sya'rani, orang yang berakhlak mulia. Jadi kalau dia mau menggiling gandum, jadi kalau dari gilingnya gandum, nanti sisa itu dituruninnya. Nah, yang masih lengket itu nih untuk makanan hewan. Nah, itu disisihin tuh. Sorry, ada suara klakson anak-anak. Jadi kemudian begitulah dia memperhatikan nih, ada untuk binatang dia kasih. Sisa-sisa tepung adonan itu dia kasih. Nah, dia ini dikenal oleh masyarakat tidak pernah makan burung yang halal ya. Burung yang halal untuk dimakan itu di kampungnya dia tidak pernah makan. Dan padahal kan orang udah bilang ke dia, wahai Syekh, kan ulama memfatwakan boleh kita memakan daging burung ini. Kata dari Ali bin Syihab ini, aku ngeri aku makan burung ini. Karena apa? Buktinya para petani asal burung ini mau makan padinya, kan mereka usir. Berarti kan mereka nggak suka barangnya dimakan. Nah, gimana kalau burung yang seperti itu kita makan? Nah, itu yang membuat aku tidak mau makan burung itu, karena petani selalu mengusir mereka kalau burung-burungnya datang. Berarti mereka nggak suka dengan perlakuan burung ini. Makan pun mereka nggak ngasih. Kalau aku sisa adonan masih aku kasih binatang, aku halal bisa memakan ini. Tapi kalau burung-burung itu kan kalian usir. Kan ya kalau kita lihat ke jalan-jalan kita di Bukit Tinggi kan kita lihat tuh untuk ngusir-ngusir burung. Ya kalau nggak diusir kan dimakannya pula semuanya. Tapi itulah ketatnya para ulama. Sampai akhirnya aku nggak berani makan lah, karena kalian nggak suka dengan burung memakan padi kalian, jadi aku tidak mau memakannya. Nah, lihat, kagum nggak kita lihat pribadi dari Ali bin Syihab ini. Kemudian Muhammad bin Anan. Nah, Muhammad bin Anan ini dia ini seorang ahli ibadah, dan kalau dia pergi ziarah atau pergi berkunjung diundang orang, itu dia selalu membawa makanan sendiri di tasnya. Jadi kalau orang nggak tahu pasti orang tersinggung ya, dia nggak mau makan. Jadi kalau dia pergi undangan-undangan itu dia bawa makanan sendiri. Jadi orang makan dia ikut makan. Nggak pernah dia mau makan di undangan orang, karena saya nggak tahu katanya sumber makanannya dari mana. Emang ketat betul ya. Tapi ya begitulah. Itulah yang terus dibawanya kemana-mana gitu. Jadi asal diajak orang makan itu yang dimakan ya. Nggak pernah mau. Jadi memang cuman ini dibatasi oleh para sahabat dari Muhammad bin Anan ini. Dia membawa itu, kata dia, hanya ke tempat yang rasa-rasanya yang dia rasa ini pencariannya subhat, makanya itu buat. Tapi kalau orang-orang soleh undang dia nggak mau seperti itu. Nah ini oke juga nih. Jadi jangan kita sembarangan undang, kita tahu nih pencariannya ini. Nah, maksudnya itu lebih berhati-hati gitu. Karena dia yang nyari, kita tahu, terus kita makan kan kita bisa kena juga. Kena sialnya lah dari pencarian dia yang kita makan. Nah ini makanya apa kata Al-Sya'rani, memang begitulah Muhammad bin Anan itu. Pokoknya kalau ragu dia
Tahu dia orang ini pencarinya subhat, dia tidak akan mau makan. Nah kemudian yang terakhir di bab ini, Ibrahim bin Adam. Nah, Ibrahim bin Adam ini lebih ngeri lagi. Dia ada tas yang selalu dibawanya bepergian. Dulunya dia ini orang kaya. Nanti kita mungkin akan ada membahas Ibrahim bin Adam di bab lain. Jadi sampai penasaran orang waktu dia melakukan ibadah haji, dia badannya udah kurus tuh. Melakukan ibadah haji, ini tas apa lah isi tas Ibrahim bin Adam ini? Sebetulnya nggak boleh, cuman orang penasaran aja gitu. Begitu dibuka isi tasnya ternyata tanah. Begitu Ibrahim bin Adam datang menangis, sahabat ini mengatakan, kenapa tanah itu kau bawa? Itulah yang aku makan dalam perjalananku. Bayangin tanah dimakan. Kalau tanah jelas Allah yang punya, katanya. Ngeri ya, bagaimana dia menahan laparnya, kemudian dia hanya memakan tanah untuk menguatkan tubuhnya. Ini memang don't try at home. Jangan sempat kita coba nih di perjalanan dia hanya memakan tanah. Nah, apakah ini salah? Mungkin menurut kita yang ya salah ini. Sebetulnya kita pun gak kuat seperti ini. Nah, Ibrahim bin Adam melakukan hal ini untuk lebih menjaga dirinya dan karena cintanya kepada Allah. Dan inilah yang membuat kita harus berpikir ternyata kita ini masih sangat jauh. Wajar aja ibadah kita masih kurang tenang, wajar aja hidup kita ini tidak lancar-lancar, wajar aja banyak masalah mungkin. Makanan yang kita makan banyak yang subhat, yang meragukan. Cara kita mendapatkannya pun banyak yang meragukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.